Kalau partai, insya Allah kan akhir Mei ini kita akan ada rakernas, nanti akan ada keputusan di sana. Jadi sebagai anggota partai tentu saya akan mengikuti apa yang akan diputuskan dalam proses politiknya, tapi sebagai prinsipal, sebagai kandidat saya harus menyatakan itu untuk memberikan sebuah kepastian, sikap politik yang jelas. Sikap politik dari seorang Ganjar. Tapi banyak yang membaca bahwa Ganjar berani bersikap seperti itu karena PDI Perjuangan juga sudah banyak mengeluarkan sinyal akan bersikap seperti itu. Benar tidak, Mas Ganjar? Spekulasinya tentu bisa saja. Setidaknya partai yang dalam sejarah pemerintahan pasca reformasi hanya PDI Perjuangan yang waktu itu juga menyatakan secara terbuka kami tidak di pemerintahan 10 tahun. Pada saat itu saya menjadi bagian di parlemen yang melakukan kontrol cukup keras waktu itu. Dan pemerintahnya baik-baik saja. Artinya ketika kemudian check and balances itu terjadi dan ada partai yang tidak di pemerintahan dan cukup kritis di parlemen, maka dinamika yang muncul akan sangat baik. Dan pengalaman itu kami miliki. Maka pada saat saya membuat statement itu, Pak Sekjen menyampaikan ya, suasananya, kebatinannya seperti itu. Tapi apakah nanti keputusan seperti itu, pasti Ketua Umum kami akan menyampaikan. Dan kalau saya melihat Bu Mega concern betul pada proses pemilu kali ini. Maka menulis di media, membuat amicus curiae, bahkan kemarin pada jelang pembacaan gugatan di PT UN, yang sekarang masih ongoing ya, Bu Mega mau hadir sendiri loh Mbak, untuk membacakan. Bahkan ketika proses di MK pun waktu ini panggil, terus ada celotehan yang muncul waktu itu. Kalau nanti Ketua Umum PDI Perjuangan dipanggil bagaimana? Saya ketemu Bu Mega. Ada loh Bu kemarin omongan yang mau manggil Bu Mega. Loh kalau saya dipanggil saya datang kok. Saya akan ceritakan bagaimana demokrasi kita kawal. Saya akan ceritakan bagaimana partai kami dulu ditindas, dihajar, dihabisi. Sehingga kami menyatakan tidak ikut pemilu di tahun 97 setelah peristiwa 96 Buddha Tuli. Dan kemudian jalannya pemerintahan hanya 7 bulan sekian. Kemudian tahun kedua, tepatnya tahun 99 pemilu lagi. Hanya 2 tahun. Maka kalau kemudian mengambil sikap seperti apa, tentu PDI Perjuangan rasanya tidak pernah hitam putih, abu-abu, selalu hitam atau putih memunculkan itu. Oke, Mas Ganjar karena sudah menyebut-nyebut Bu Mega, banyak yang rindu dengan Bu Mega, yang menanyakan, Bu Mega kok belum muncul lagi? Banyak yang ingin mendengarkan langsung statement Bu Mega soal hasil MK, soal catatannya di Pilpres ini. Apakah semua itu baru akan kita dengar pada saat rakernas atau boleh dibocorkan karena Mas Ganjar pasti sudah sering bertemu dengan Bu Mega? Saya kira semua akan menunggu ya. Secara institusional kami rakernas yang akan memutuskan. Dan Ibu saya kira akan pidato politik di situ. Dan itu saya kira akan merangkum seluruh perjalanan yang ada. Maka semua mesti menunggu pada rakernas nanti. Jadi nggak perlu pakai bocor-bocoran ini. Biasa Mas, kalau wartawan kan pengennya dapat bocoran duluan. Tapi begini Mas Ganjar, banyak yang menduga bahwa kali ini akan berbeda. Seperti yang terjadi di pemilu 2024, semuanya mengatakan ini pemilu yang paling brutal, banyak yang bilang seperti itu. Makanya sikap PDI Perjuangan ini sangat dinanti. Karena kami mendengar sendiri bahwa PDI Perjuangan itu sekarang katanya ada dalam 2 kubu. Ada kubu yang menginginkan berada di luar pemerintahan, ada kubu yang menginginkan bersama di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Benarkah ada kubu-kubuan ini, Mas Ganjar? Saya belum pernah mendengar statement dari katakan representasi dari kubu yang menyatakan di luar atau di dalam. Saya belum pernah. Kecuali individu seorang Ganjar yang mengatakan akan di luar pemerintahan. Dan kalau Mas Ganjar dimintai saran atau dimintai pendapat langsung dalam rakernas soal bagaimana arah sikap PDI Perjuangan di luar atau di dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Pasti saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan mana yang manfaat dan mudarat, terutama untuk rakyat. Bukan untuk PDI Perjuangan sendiri atau Ganjar sendiri, tapi mana yang manfaat untuk rakyat. Maka kalau kemudian potensi-potensi pilihan di dalam di luar itulah yang dalam dinamika internal kami itu biasa, Mbak. Saya kira publik masih mencatat ketika saya mau maju sebagai capres waktu itu. Sebelum rekomendasi diberikan, semua sudah ramai. Siapa yang akan dicalonkan dari PDI Perjuangan. Dan itu kalau istilah
quote-unquote kubu-kubuan sudah ada yang mendukung A, mendukung B dan sebagainya. Tapi begitu Bu Mega putuskan, selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.